Matius 19, coba kita lihat di sini. Bagaimana ketika ditanya, apa yang menyebabkan saya bisa masuk surga? Disebutlah Yesus, jangan kau membunuh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Membunuh Yesus berarti masuk neraka. Apa jawaban mereka? Yang masuk neraka itu yang membunuh, kami tidak. Tolong saya. Yang mencuri yang dapat dosa, kami tidak. Kami kan cuma mengambil hasil dari curian. Kembali baik gitu. Sama halnya itu. Ada orang mencuri, kita tahu itu hasil curian, kita pergi makan, bahkan kita bagi-bagi sama anak, itu namanya dompal. Sesuatu yang haram, sumbernya akan tetap haram. Jadi yang mendapatkan dosa yang membunuh katanya. Kami tidak. Berarti kalau begitu pembunuh ini adalah pahlawan. Betul nggak? Pahlawan itu dikasih tanda jasa, bukan dikasih dosa. Sampai hal sepele seperti ini pun mereka nggak paham. Iya, di sini hujan gede. Nah kita para sahabat, saya lihat dari di depan gunung sampai di belakang, bapak-bapak, ibu-ibu Malum sekalian, ya, adik-adik, mohon maaf atas kita kekurangan. sudah hafal itu kan. Dalam Yohanes 1, segala pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan apa yang dengan Theos Puna dengan Theos itu dengan Deo Tamanjo bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan katanya kan ya. Berarti Ini padahal ucapan udah pakai Tuhan itu kuota adalah ini, Tuhan. ini nggak pakai wifi, tetap aja jelek. Di Jadi sini Bunda gunung, jadi bilang nggak Tuhan, malum ya. keluarlah kau dari surga ini wahai iblis. Siapa yang Tuhan di situ? Iblis. Iblis panji apa? Itu yang keluar itu panji Tuhan. Padahal tidak kayak begitu. Dijawab oleh Bible di dalam Yesaya 55 nomor 11. Bahkan Yesus pun menjawabnya, sahabat sekalian. Matius 4 nomor 4. Saudara Kristen menganggap Yesus anak Maria itu Tuhan karena apa? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi daging. Kalau saya mati. Menjadi daging dalam bahasa Yunani kalau diterjemahkan yang benar menjadi daging. Firman menjadi daging sehingga daging ini Yesus. Yesus ini Tuhan karena dia berasal dari firman. Padahal Yesus mengkantar. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita juga firman dong awalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu telah menjadi Bang Handi. Selesai. Sembah itu. Siapa mau sembah saya? Nah, sembah dia. Pensiunan tentara Jepang. Sembah ayo, yang mau sembah ayo. Itu dalil Pak. Lalu siapa yang akan menolong mereka untuk memahami itu? Ya kita, sahabat-sahabat sekalian ini. Makanya itu fungsinya ada debat. Ustadz mengatakan Islam benar, Kristen mengatakan Kristen benar. Orang yang tidak paham Quran, orang yang tidak paham Bible, bingung. Sama ceritanya Pak Ustadz tadi di Sopeng. Ada orang sakit, gak berdaya, hanya karena modal 300.000 per bulan disandolin sama gereja. Murtad. Coba 300.000 coy. Dia beli neraka dengan harga 300.000. Padahal kalau kita sajikan isi Bible, Yesus itu Muslim, Yesus itu anak soleh, orang soleh. Yesus itu adalah orang yang menjalankan syariat Islam. Syahadat Yohanes 17 nomor 3. Sholat Matius 26 nomor 39. Syahadat tauhid Yohanes 17 nomor 3 dan seterusnya. Dia itu Muslim. Nah, karena itulah kemudian kita menjadi penyimak apologet ini bukan untuk membenci saudara kita non-Muslim, tetapi untuk kemudian menyadarkan mereka. Dengan cara apa? Ya tentu, kalau dia membuka ruang untuk berdiskusi, kan sudah pada punya modal semua nih, bahwa Yesus itu bertuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Artinya Yesus juga menyembah.
Itu bukan Tuhan. Jadi saya rasa sahabat-sahabat, materi-materi kayak begini itu sudah dipahami. Ya, buat teman-teman dosen debat lintas agama, tolong bantu di subscribe, komen, like, dan di share ya video ini biar banyak mualaf berdatangan. Syukron jazakallahu ya buat teman-teman dosen debat. Bagaimana ada orang yang mengaku lulusan pesantren, bahkan mengaku kiai, kok bisa murtad? Kenapa bisa murtad? Kayak Saifuddin Ibrahim itu kenapa dia bisa murtad? Apa sebabnya? Dalam perut. Padahal dia sudah punya ilmu Islam. Kenapa murtad? Karena mereka tidak tahu isi Bible. Dipikirnya Bible itu Injil. Itu. Dan juga ya faktor ekonomi. Maka tema kita mualaf tahun ini itu luar biasa. Mandiri, cerdas. Cerdas mandiri. Mualaf itu cerdas harus dan juga mandiri wajib. Jangan selalu berharap. Begitu mualaf seperti ini ular. Kalau kenyang, tidak goyang nih. Nanti nak goyang kalau lapar misalnya. Mualaf tidak boleh kayak gitu. Banyak mualaf yang saya coret. Bukan saya coret namanya jadi mualaf ya. Saya coret dari binaan. Karena itu sedikit-sedikit tetangga yang sakit, Bang Suma. Kucingnya tetangga mau diopname, Bang Suma. Tinggal oksigen mami tidak dikasih. Nah ini nggak boleh. Rasulullah melarang kita seperti itu. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih sudah menjadi penggiat apologet. Kita berharap gaung daripada dunia apologet ini kita gaungkan sebesar mungkin sehingga umat Islam itu melek. Umat Islam harus melek. Kalau nggak disentuh, nggak gelap. Kita lihat banyak keluarga Bapak Ibu sekalian, utamanya di tempat saya kemarin, tempat saya safari. Di situ ada satu rumah tangga, di dalam ada Kristen, di situ juga ada Islam. Bahkan ada yang bapaknya Islam, ibunya Kristen. Di tempat Pak Ustadz juga ada. Di mana-mana itu terjadi. Apa sebabnya? Karena kita lalai untuk mengingatkan pembeda antara Muslim dan kafir. Pada saat mereka dengan leluasa menggaungkan agama mereka dengan istilah-istilah Al-Quran, kita diam, kita anggap itu sepele. Mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Allah, kita diam, kita anggap itu sepele. Padahal efeknya itu sangat luar biasa. Kita diam. Islam menganggap itu hal biasa. Padahal itu adalah senjata yang digunakan untuk memurtadkan generasi. Bible disebut Alkitab. Mereka menyebut Nabi, Rasul, syafaat, soleh, iman, dan seterusnya. Itu senjata yang dipakai untuk mematikan kita, mendangkalkan akidah kita. Tetapi kita tidak pernah sadar. Kita hanya konsentrasi aja. Sholat, anak kita sholat, anak kita ngaji, udah selesai. Padahal di luar sana serigala siap menerkam anak-anak kita. Tuh, makanya terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian sudah datang ke sini. Wujud bahwa kita perhatikan akidah kita dan akidah keturunan kita, anak-anak kita. Karena ini sangat menarik. Masih banyak golongan-golongan atas di kalangan umat Islam itu sendiri yang tidak menyadari pentingnya dunia apologet Islam ini. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita rangkai. Ada yang sudah hadir, API sudah hadir, MCI sudah hadir, YPM At-Tauhid sudah hadir, Gapai di Medan sudah hadir, organisasi Persis di Bandung juga sudah hadir. Teman-teman kita sudah mulai bangun untuk bersatu menggalakkan kemudian untuk umat Islam ini terbangun dari tidur panjangnya akan bahaya kemurtadan. Ingat Andalusia, tadinya adalah negara Islam, tapi karena penduduknya hanya sholat, menjalankan Islam dalam koridor syariat saja, melupakan musuh di luar, apa yang terjadi sekarang? Islam hilang, menjadi negara ya mayoritas Islam. Dulu kerajaan Islam bisa berjaya, sangat jaya. Apalagi di Indonesia ini, Bapak Ibu, di Indonesia sangat lemah. Ustadz kita konsentrasi di masjid,
teman-teman penggiat dakwah semisal jamaah tabligh. Cuman ke muslim kan, dari rumah ke muslim kan. Bahkan ada kejadian di Sudiang itu, waktu saya masih aktif di kampus. Saking tidak maunya ke masjid, datang jamaah tabligh, dia bilang apa? Saya non muslim Ustaz. Kenapa bisa demikian? Karena mereka setiap hari bergaul dengan orang non muslim. Tuhannya Allah, dia kitabnya juga Injil, dia juga punya nabi. Sekali seminggu, kalau begitu sekali kamu saya seminggu deh. Coba, caranya mempengaruhi akidah Islam itu didangkalkan. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya apologi Islam dan juga lembaga-lembaga yayasan yang lain, insya Allah kita akan menjauhkan terus, kita akan berdebat terus, dan kita akan lucuti semua para pendeta-pendeta yang sering mendoktrin untuk kita ajak berdiskusi. Kalau Anda lulusan Vatikan, lulusan neraka sekalipun hadir di sosmed kita berdebat, buktikan agama Anda benar. Di saat Anda mengatakan agama Anda benar, di saat itu juga Anda akan ditampar oleh Bible. Saya pastikan itu. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya minta kepada adik-adik saya ini, beliau berdua, kita di sini aja untuk sesi tanya jawab aja dulu ya, karena waktu juga. Kasihan, saya yakin semalam banyak yang tidak tidur karena mereka di tenda, hujan ya Bu ya, masuk air, jadi terapung Ki. Ini bagus lah itu. Belum pergi di surga kayak di surga mungkin. Jangan-jangan tidurnya di sana, subuh di sini tidak dapat lagi. Kita tidak jadi, tapi air setengah lutut. Supaya ada Tommy kita ingat toh. Tahun depan kita adakan, tahun depannya lagi kita adakan, mudah-mudahan di Senayan kita adakan, Gelora Bung Karno kita adakan, di Karemosi kita adakan, Hari Mu'allaf sedunia. Jangan dulu sedunia, sesuai selatan mau dulu. Jangan Tommy Sumatera juga, se-Sumatera, se-Kalimantan, kita se-Sulawesi Selatan. Insya Allah ya. Oke, baik. Nah silakan sahabat-sahabat kalau ada yang mau dipertanyakan. Ada dua narasumber kita di sini, sengaja saya ambil sesi ini untuk ngomong supaya saya tidak ditanya. Cukup beliau mereka berdua. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada langsung buka. Oh, enggak. Baik, untuk Bapak dan Ibu dari Bang Juma tadi sudah mempersilakan untuk sesi sharing ataupun tanya jawab. Untuk itu kami persilakan boleh mengacungkan tangan atau berdiri di tempat. Boleh baik. Boleh start. Saya kira dari sini kedengaran ya. Oh itu. Gua nanya apa? Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya minta maaf Bang Endi. Tidak perlu kesini ya. Kenapa ke saya minta maaf? Apa salahku? Ya, tidak perlu kesini makanya. Sini sebenarnya suatu hal dan sebuah kesyukuran besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya juga sampai di sini. Ya, berbekal bahwa sebelumnya saya menyaksikan teman-teman API di medsos, termasuk karena saya tidak punya akun yang lain kecuali hanya menyimak di video YouTube. Alhamdulillah, satu hal yang kemudian mengarahkan saya ke sini, yaitu tentu bahwa ada hal penting, ya, ada hal yang sangat penting, bahkan sesuatu yang sifatnya fundamental ternyata digalakkan oleh teman-teman kita di sini, terutama khusus sekali di bawah binaan daripada Bang Suma. Dalam hal ini, dari sekian banyak debat-debat itu saya saksikan, alhamdulillah banyak berbuah. Dengan tentu itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu tidak akan hilang, karena itu akan kembali kepada orang yang mengajaknya. Ya, seperti ini kita pahami bersama.
alhamdulillah dari sekian itu bahkan seandainya mungkin daya Ya, nalar di saya sini masih hujan. kuat, Jadi dan insya Allah akan jelek ini bergabung pergi dengan ini kota Bang Usman. padahal ini gede Tapi pergi walaupun kota. demikian, hal yang ingin saya mungkin yang saran saya bahwa seperti kami ini yang kadang bergaul dengan teman-teman Islam, Sepil kalau mau dan alapnya jujur ini. seperti dengan Bang Usman sampaikan tadi bahwa kami sebagiannya memang hanya fokusnya ke orang Islam saja. Sementara persoalan yang besarnya di alam umat ini adalah begitu gencarnya orang-orang luar Islam untuk masuk ke agama mereka. Nah, adakah yang ingin saya ke Bang Suma bahwa adakah hal dalam bentuk silabus ya mungkin nanti ke depannya barangkali yang kemudian ini bisa juga ditularkan ke yang lain. Ya, mungkin maksud saya ini mungkin ada materi-materi dasar yang sifatnya sistematis, kemudian itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, termasuk mungkin sekolah-sekolah. Kemarin saya sempat mendengar bahwa sudah ada rencana yang bikin pesantren, ya seperti itu. Terutama untuk kami juga, misalnya yang sudah terkala berada di bagian bersama-sama umat. Kalau kan terus terang saya sendiri, saya tidak paham ini urusan. Ya, masalah ke kristologi saya tidak paham. Makanya ketika saya mendapatkan ini adalah hal sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa seandainya suatu saat juga saya dengan teman-teman yang lain Udah bisa dibilang mempersembahkan dengan ngelek di semua sini di sini. hujan gede. Dan insya Allah saudara sekalian, ini adalah sebuah harapan besar. Kemudian para mujahidin Allah SWT di bidang masing-masing berada di depan untuk membela agama Allah SWT untuk lillahi kalimat Allah. Seperti itu Bang Usman. Baik, terima kasih. Makanya saya tadi bilang gurunya pasti akan kesini pertanyaan yang luar biasa, tapi sedikit mewakili dari gurunya ya. Berkaitan dengan silabus atau mungkin semacam ingin mendapatkan panduan kan gitu ya, atau beberapa materi yang tersusun ketika satu kasus dibahas komparasinya seperti apa, bagaimana senjata kita dalam menyerang pertanyaan yang sifatnya menyerang kepada kita gitu. Itu memang sudah beberapa kali kami bahas, terutama yang ada di Yayasan API ini ya, Apologet Islam Indonesia dengan divisi Litbang sudah kami susun tempo hari karena kita ingin bahwa itu benar-benar sumber yang memang kita ambil itu tidak sembarangan waktu itu yang sudah kami bahas. Jadi keilmuannya itu nggak boleh gratis istilahnya kan gitu, karena ini ilmu Allah kita ambil harus jelas sumbernya dari mana sehingga kita harus mengumpulkan sekian banyak kitab. Nah saat itu memang masih ada kendala, dan pembahasan berikutnya itu kita akan coba rampingkan, dibikin lebih simpel lagi. Saya bilang apa boleh buat, kita semua sudah punya kajiannya, kita atur lagi, kita buat sesimpel mungkin. Minimal saudara-saudara kita ketika pertanyaan-pertanyaan mendasar atau pertanyaan-pertanyaan yang kesannya memelintir kan ya, memelintir Al-Quran atau hadis dan sebagainya, kita komparasi. Tapi insya Allah semoga kedepannya bagian dari program kita itu bisa diluncurkan di websitenya Apologet Islam Indonesia. Insya Allah ke depan mohon dukungan juga dan doanya dari para guru semua gitu. Karena memang kita juga ada beberapa yang konsen di sana, sehingga kami pun dapat tugas tolong berapa kali disampaikan. Ini memang sulit kita cegah dari mereka karena mereka menyerang itu gak pernah berhenti. Terakhir saya diperintahkan untuk membuka, tolong cek terus websitenya yang mengatasnamakan Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran. Itu berapa kali kami diingatkan, tolong direspon. Kita memang sulit untuk mengendalikan mereka, tapi minimal respon kita itu jangan pernah berhenti. Nah, ternyata memang begitu seringnya kita cek, update-nya memang selalu aktif gitu maksudnya. Dalam satu bulan itu beberapa materi dia suguhkan. Nah ini makanya bagian dari tugas kerja keras kami juga di API. Insya Allah nanti semoga baik secara langsung merespon, secara verbal, secara menyampaikan di live dan sebagainya, atau nanti secara bentuk buku panduan bagaimana kita menjawab fitnahan yang mereka keluarkan, yang mereka lontarkan, karena di situ
banyak mengutip ayat Al-Quran yang mereka memang pelintir maknanya. Mohon doanya, insya Allah ke depan semoga segera terbit. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Untuk berikutnya kami persilakan Pak Domingus, Pak ya. Boleh. Silakan. Maju sedikit bang, sini bang. Maju, kedengeran bang. Biar terkenal juga. Ya, ya di situ bang. Jadi Pak. Hati-hati bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai perkenalkan nama saya. Nama saya sebenarnya Dingus. Tapi setelah masuk agama Islam diganti nama Agus. Asal dari saya itu dari Polmas, dan masalah mualaf ini saya banyak agama yang saya anut. Saya pindah-pindah agama. Awalnya itu agama dari Aluk-Tolo, terus masuk ke Protestan, sudah itu masuk ke Katolik, naik ke Pentekoste juga, dan terakhir itu saya masuk Yapen. Banyak kali. Banyak sekali. Jadi kalau saya bahas itu mungkin lama ya. Tapi nggak pernah masuk angin. Ya. Jadi, alhamdulillah saya masuk di Islam itu bukan karena orang yang mengajak saya, tapi inisiatif sendiri. Masya Allah. Saya belajar juga seperti yang dikatakan tadi itu, mualaf itu bahwa saya kaji juga begitu. Karena memang saya di Alkitab juga saya kaji juga begitu. Dan itu luar biasa di Yapen itu tidak makan ini darah, tidak makan bahan apa segala macam. Semua singgung tadi itu Yesaya itu anak 26 itu memang betul itu ayat itu. Tapi terus terangnya Pak, yang ini di Bible itu memang bukan Injil yang sebenarnya. Yang Injil itu ada Injil yang memang betul Injil yang dikatakan dalam Al-Quran. Sama juga Alkitab itu ada Al-Quran, Alkitab itu memang asli. Itulah yang memang yang melarang kita makan babi atau segala macam. Tapi sekarang karena adanya namanya Bible ya, Pak Ustaz ya, Bible itu karangan Paulus itu. Ya, karangan Paulus itu. Untuk mensiasati itu nama Isa diganti dengan Yesus. Ya Yesus itu saya tidak tahu. Kalau saya belajar semuanya itu Yesus saja. Tidak ada Yesus dibahas dalam dua itu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang dibahas itu tentang Nabi Adam, terus dia dibahas itu tentang Abraham apa segala, pokoknya banyak nabi-nabi itu sama dengan di Al-Quran. Nah ini tuh yang dibahas di sebenarnya Yesus itu di Injil, tapi Injil Isa itu dibahas di Injil, tapi Injil yang sebenarnya sekarang itu Injil bukan Injil yang palsu itu. Saya katakan itu palsu itu. Karena sekarang pun dia menyesuaikan dengan keadaan. Orang Bugis kalau ada yang mau masuk Kristen dibikinkan dengan bimbel dengan bahasanya sendiri. Orang Makassar kalau ada yang mau masuk Kristen dibikinkan. Jadi dia menyesuaikan dengan daerah dan bahasanya sendiri. Lumayan luar biasa itu Pak. Tapi saya tidak mau itu karena saya punya keluarga juga masih banyak Kristen di sana. Saya menghargai mereka Pak. Dan saya cuma mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin, amin. Dan untuk masalah waktu untuk mendakwakan ini agama kita yang baru ini, saya itu sama dari diri saya Pak. Kalau kita rajin ke masjid 5 waktu, alhamdulillah bukan cuma orang yang non-muslim saja, sudah muslim tapi belum ke masjid dia ikut. Lagi itu tahu Pak Agus ya.
hajinya pergi sholat di masjid. Dia ikut Pak. Ini terbukti di Asabri ini. Ya, ada orang Asabri di sini. Nah, itu alhamdulillah saya punya tetangga itu di lorong itu sudah alhamdulillah sisa 2 orang rajin di masjid. Jadi ya, itu dia lihat saya bahwa oh ya itu betul-betul ini mualaf sejati. Jadi masalahnya untuk itu saya setuju dengan Ustaz yang apa yang disampaikan. Bukan bahwa kalau kita sudah mualaf itu ya terutama akidah kita itu ya kita harus pertahankan. Kalau memang kita sudah belajar dengan Al-Quran, alhamdulillah tidak mudah itu dibina murtadin lagi. Karena itu akidah memang kalau kita yakini tidak usah kita ini mau berdebat siapapun bisa. Tapi kalau kita cuma Islam KTP, saja Ustaz biasakan begitu. Dia sudah masuk mualaf, tapi dia tidak pertahankan dengan dia punya sifat pendirian itu akidah, ya mudah saja masuk itu. Akhirnya kembali ke agamanya yang asalnya. Dan untuk ini yang saya cuma berterima kasih kepada Arimatea karena itu hari yang saya ikuti itu awalnya ini dari Arimatea itu yang mengajak saya bahwa ada pertemuan semacam mualaf, yaitu kita berdiskusi di sana itu dikasihkan materi. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali ikuti namanya hari mualaf sedunia ada di masjid di Tengko itu dengan alhamdulillah di sini. Jadi saya cuma berterima kasih. Mudah-mudahan saudara mualaf saya ini bisa diperhatikan dengan baik karena apapun mereka itu memang betul-betul dia tinggalkan apa yang pernah dia ambil di sana itu. Kalau memang dia dapat hidayah dia tinggalkan, dan itu memang betul-betul dia masuk karena hidayah, bukan karena dibilang ini itu tidak. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang untuk kecerdasan kita itu akhirnya masih di mualaf, ya, kecerdasan itu mungkin kemarin ada dosen itu dari UIN itu sudah Islam tapi dia bikin uang palsu. Ini dosen paling. Kalau pintar, masalah pintar ya. Nah, jadi karena hidayah itu terpanggil, akhirnya dia masuk di mualaf. Jadi saya cuma harap saya kepada seluruh lembaga, mudah-mudahan dikasih namanya itu materi tentang tidak usah kembali ke asal bahwa masalah Yesus apa, cuma akidah saya diperkuatkan ini, dan kemudian masalah untuk ke depan kira bagaimana dia hidup di agamanya yang sekarang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah. Sahabat sangat menarik ya. Saya sampai bingung. Bagus. Sini dulu Sampai salaman. menarik ya, bingung apa kita buat. Terlalu banyak Tuhan tak. Kalau DJ jadi Tuhan yang saudara kayak ini kembar-kembar kita. Terlalu banyak agamanya. Pindah-pindah agama. Alhamdulillah Pindah-pindah kapal. beliau menemukan hidayah sampai menuju kepada Islam. jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menjadi Muslim. Sedikit saya ingin menambahkan sahabat-sahabat sekalian bahwa yang disampaikan kemudian oleh Linda, Ustaz Yeni dan juga Bang Goto itu adalah satu modal yang sangat besar bagi kebanggaan kita sebagai Muslim. Karena yang masuk Islam itu rata-rata orang yang cerdas. Saya berdebat, saya nih sebagai penggiat debat Islam Kristen, hampir yang saya syahadatkan itu adalah orang-orang yang cerdas. Dan juga sebagai penggiat dunia apologet, seluruhnya, bukan hampir, seluruhnya yang murtad itu pasti blow on.